Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya kembali mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bermenung tentang bacaan Injil yang telah dihidangkan gereja kepada kita setiap hari. Bacaan Injil yang akan kita renungkan, kita ambil dari Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Isi dari Injil ini adalah kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita pasti semua sudah mengenal, sudah tahu siapa Yohanes Pembaptis dan bagaimana riwayat ataupun kisah ya Elizabeth ibunya mengandung. Hampir mirip dengan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Elizabeth mengandung pada hari tuanya. Sudah sekian puluh tahun berkeluarga tetapi tidak kunjung memperoleh buah hati atau buah cinta mereka dengan suaminya Zakaria. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi di luar kehendak dan pemikiran manusia. Dan kemudian Elizabeth memperoleh mujizat itu. Di hari tuanya dia mengandung seorang anak laki-laki. Dan dalam Injil ini diterangkan bagaimana dia dilahirkan dan juga bagaimana dia diberi nama oleh kedua orang tuanya di hadapan pemuka agama. Saudara-saudari, walaupun bacaan Injil ini cukup panjang, tetapi saya mengajak kita untuk bermenung tentang setidak-tidaknya 3 poin. Yang pertama, ketika Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, tetangga-tetangganya mendengar peristiwa itu dan para tetangga datang dan ikut bergembira, bersukacita atas kebahagiaan yang dialami oleh keluarga Zakaria bersama istri Elizabeth. Artinya mereka datang merayakan kegembiraan, bersukacita bersama karena Elizabeth dan Zakaria suaminya telah memperoleh buah hati, buah cinta yang selama ini mereka tunggu-tunggu, mereka damba-dambakan. Maka apa yang mau kita pelajari dari sini ialah bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang beriman, kita bersama-sama merasakan kebahagiaan, sukacita sesama kita. Itu pasti gampang ya. Tetapi apakah kita mau juga merasakan duka cita, duka derita, kesusahan orang lain? Ini yang susah. Kalau dalam hal bahagia banyak kawan ya. Kalau dalam hal duka cita, derita, susah, itu kawan-kawan malah sering meninggalkan kita, membiarkan kita sendirian. Tidak boleh demikian, tidak boleh begitu. Sama-sama merasakan baik duka cita maupun sukacita di dalam realitas kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari teladan tetangga Elizabeth dan Zakaria, kita bisa juga belajar supaya secara bersama-sama kita berbahagia ketika tetangga kita bahagia. Bukan bersusah hati ketika melihat tetangga kita bahagia, atau bersenang-senang ketika melihat tetangga kita bersusah hati, bersusah payah. Itu tidak dikehendaki oleh Yesus dari kita, tetapi yang dikehendaki oleh Yesus adalah bersukacita ketika sesama kita bersukacita, ikut bersama, dan juga
berduka cita atau bersusah hati ketika sesama kita bersusah hati dengan hadir sebagai pembawa solusi, memberikan penguatan, dan juga kalau boleh mengulurkan tangan kasih kepada mereka agar kita bersama-sama merasakan damai dan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang saya ajak untuk kita renungkan dari bacaan Injil ini adalah kata-kata orang tetangga yang datang ke situ ketika mereka hendak memberi nama kepada Yohanes Pembaptis. Mereka mengatakan atau mereka memunculkan sebuah pertanyaan yang pada saat ini tampaknya agaknya sangat pas dan baik untuk kita terpertanyakan ke dalam diri kita maupun kepada anak-anak kita. Pertanyaan apa itu? Orang banyak berkata demikian, mau jadi apakah anak ini kelak? Sebab kasih karunia Allah menyertai dia. Mau jadi apakah anak ini kelak? Nah, pertanyaan ini mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau saya sebagai orang tua, kita bertanya, mau jadi apakah anakku ini kelak? Kalau kita sudah punya misalnya gambaran, kalau kita sudah punya idealisme sebagai orang tua, pasti akan senantiasa mendampingi, mendidik anak-anak ini agar bisa mencapai apa yang baik yang telah diidealkan oleh orang tua itu sendiri. Untuk anak, mari kita bertanya, mau jadi apakah aku kelak? Mau jadi apakah aku nanti? Apabila ini pertanyaan selalu didengungkan di dalam hati saudara-saudari, adik-adik, tentu kita akan selalu berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam realitas hidup kita. Kalau kita sekolah, kita pasti akan mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik supaya yang kita idealkan, kata lainnya cita-cita kita, bisa tercapai. Saya mau jadi ini kelak. Tentu kita yang paling pertama dan utama harus mengidealkan atau harus menanamkan ke dalam diri kita masing-masing, saya mau menjadi orang yang saleh. Saya mau menjadi orang yang beriman. Saya mau menjadi tangan kasih Tuhan. Saya mau menjadi pewarta kasih Tuhan kepada sesama. Ini yang paling utama yang perlu kita idealkan, cita-citakan di dalam realitas hidup kita. Sebab apa? Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, nanti yang lain akan ditambahkan. Artinya, kerajaan Allah adalah yang pertama dan paling utama untuk kita raih, kita peroleh di dalam realitas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mau jadi apakah anakku ini kelak? Bawalah dia kepada Tuhan. Arahkanlah hidupnya kepada Tuhan. Dan kita saudara-saudari, adik-adik, mau jadi apakah aku kelak? Mari kita meletakkan cita-cita kita itu di pangkuan Bunda Maria, dan juga tentunya kita mohonkan kepada Yesus Kristus. Sebab ialah yang menjadi penyelenggara kehidupan kita. Amin. Amin. Berikut dikatakan dalam Injil ini pada ayat 80, anak itu bertambah besar dan bertambah kuat rohnya. Rohnya semakin kuat. Artinya bahwa dia bertumbuh di dalam iman kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Yohanes Pembaptis tampil di hadapan umum, di hadapan publik. Dia tidak membangga-banggakan dirinya. Dia tidak mengunggul-unggulkan dirinya. Tetapi dia selalu mengatakan bahwa akan ada saatnya dia yang lebih besar daripada saya.
datang dan membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Siapa yang dimaksudkannya adalah Yesus. Maka fungsi kedatangan Yohanes Pembaptis ialah menjadi nabi mediasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kemudian dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi sang terang, sang kasih, sang cinta abadi itu, yaitu Yesus Kristus. Dia hanya mempersiapkan jalan. Spiritualitas seperti ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Artinya bahwa kita kerap mengunggul-unggulkan diri kita, kemanusiawian kita, tanpa menyadari bahwa apapun yang terjadi, apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita katakan, apapun yang telah kita capai dan kita raih adalah semata-mata anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah. Seandainya Allah tidak menghendaki, mustahil kita memperolehnya. Jadi, spiritualitas Yohanes Pembaptis yang membukakan atau tidak membangga-banggakan dirinya itu penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita sebagai orang-orang beriman. Orang yang membanggakan Allah di dalam seluruh derap langkah perjalanan hidupnya, peristiwa maupun perjalanan hidupnya, apabila itu dianggapnya sebagai penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Allah di dalam realitas hidupnya, orang ini akan menjadi orang yang lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Orang ini akan lebih banyak berterima kasih daripada berkeluh kesah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari 3 hal ada banyak hal yang boleh kita renungkan, termasuk misalnya keajaiban ketika Zakaria menuliskan nama Yohanes Pembaptis di loh batu itu, lidahnya terbuka, dia menjadi bisa berbicara kembali. Artinya sebelumnya Zakaria tidak bisa berbicara sebelum Yohanes Pembaptis lahir dan diberi nama. Begitu dia tulis namanya Yohanes di loh di batu itu, lalu kemudian dia bisa berbicara dan memuji Allah. Artinya kebisuan atau kevakuman dalam memuji Allah sudah terjadi sejak perjanjian lama. Tetapi sejak Yohanes Pembaptis lahir, dan itu disimbolkan dengan terbukanya lidah Zakaria ayahnya, sejak dari situ manusia, kita semua diharapkan untuk berbicara, berkata-kata kepada Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, dan kemudian membangun relasi kembali, membangun persatuan kembali dengan Allah Bapa setelah dikacaukan oleh Adam dan Hawa dengan jatuhnya mereka ke dalam dosa. Jadi kita bisa juga mengambil makna dari situ bahwa sejak hari ini, sejak hari kelahiran Yohanes Pembaptis ini, saya ingin senantiasa berbicara tentang hal-hal yang baik di dalam realitas hidup saya, berbicara atau mengungkapkan, mendengungkan, mengumandangkan hal-hal atau kata-kata yang baik saja di dalam diri saya. Jadi kita bisa membuat komitmen mulai dari hari ini untuk tidak akan pernah mengatakan hal-hal yang tidak baik, baik terhadap sesama maupun terhadap diri sendiri. Jadi itu beberapa poin penting, setidak-tidaknya ada 4 yang saya tawarkan untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga ya Tuhan memberikan cahaya yang baru, pemahaman yang baru di dalam diri kita masing-masing, agar kita semakin melekat, semakin mendekatkan diri kepada Dia yang adalah penyelenggara hidup kita, kepada Dia yang adalah pemberi nafas kehidupan kepada kita,
kepada Dia yang adalah asal dan tujuan hidup kita, yaitu Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita satukan tekad dan kebulatan hati kita untuk semakin menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Yesus Kristus, tentu dengan perantaraan Bunda Maria. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.